Berbekal kilasan masa depan, akhirnya aku ngajak Nisa untuk mencari ikan patin di sungai. Di daerah Bumi Ayu, ikan patinnya hidup liar di aliran sungai Piabung. Biasanya aku mencari ikan patin dibantu sama ibu-ibu daerah sini. Tuh, lihat ibu-ibunya, sudah nyebur ke sungai aja kan? Perjuangan belum selesai. Untuk ke seberang sungai, kita harus melewati jembatan batang kayu seperti ini. Wah, harus hati-hati nih biar tidak jatuh. Kalau melewati jembatan ini, kuncinya sabar dan harus selalu berpegangan dengan kayu yang ada di sebelahnya. Jadi kita sekarang lagi di aliran Sungai Piabung. Ini ibu-ibu dari Desa Bumi Ayu lagi nangkep ikan patin semuanya. Dan di ujung itu mereka udah masang jaring tadi dari tim bapak-bapaknya. Sekarang waktunya kita nangkep ikan patin. Oke? Kamu doain aku ya. Oke. Oke, kita let's go. Yuhu, langsung kita gabung sama emak-emak yang penuh semangat ini. Untuk menangkap ikan patin di sungai berbeda dengan menangkap ikan patin yang hidup di dalam tambak atau kolam. Kalau di sungai, ikan patinnya akan digiring menuju hilir sungai, di mana di sana sudah dipasang jala atau jaring, sehingga nantinya ikan patinnya akan terjebak. Caranya cukup dengan melibatkan banyak orang dan memukul-mukul air dengan menggunakan kayu seperti ini. Tujuannya agar ikannya berenang ke arah yang kita inginkan. Seru nih Yen, menangkap ikan patin bareng sekumpulan ibu-ibu ini. Mereka juga membawa ember dan saringan bambu untuk menggiring maupun menangkap ikan yang hidup di sungai ini. Salut aku sama semangat ibu-ibu di sini. Tuh kan si ibu jadi kaget. Makanya Bu jangan melamun terus. Sip lah, sebentar lagi ikan patinnya terjebak nih. Tuh lihat, banyak kan ikan patinnya. Setelah kita giring ikannya sampai hilir sungai, baru kita mulai lepas jaring yang dipasang oleh tim bapak-bapaknya tadi. Di bagian tengah jaring inilah banyak ikan patin yang sudah terjebak. Jadi ini namanya tradisi ngesar atau menggiring ikan ke dalam jaring. Ini bapak-bapak sudah masang jaring di hilir sungai. Jadi ikannya nanti terperangkap, tinggal kita ambilin aja. Kita ikutin lagi yuk. Tradisi ngesar atau menangkap ikan di sungai ini memang selalu melibatkan banyak orang. Dan yang paling penting, tradisi ini membuktikan kalau semangat gotong royong masih tertanam di masyarakat Desa Bumi Ayu. Semua saling membantu dan bekerja sama untuk menangkap ikan patin. Wah, mantap banget! Salut deh buat kekompakan masyarakat di daerah Bumi Ayu. Dan sekarang waktunya kita olah. Nah Nisa, tadi kita sudah nangkep ikan patin banyak nih. Besar-besar juga. Dan sekarang waktunya kita bikin olahan dari Kabupaten Pali. Ini olahan khas banget, yaitu ikan sagar urung, tapi akan kita modifikasi dengan kuah burgo juga. Cocok gak ya? Pasti cocok, kayak Nisa sama aku. Asik. Ya wes kalau gitu, Ibu bikin untuk bantu kuah sagar urungnya Bu ya. Kuah burgonya. Oke, Ibu bikin untuk sagar urungnya. Oke Bu? Siap? Ayo kita kerjakan Bu. Ikan segar urung merupakan makanan yang hanya ada di Kabupaten Pali. Ikan yang digunakan biasanya ikan patin maupun ikan-ikan sungai. Yang membedakan dengan olahan ikan yang lain terletak pada bumbunya. Langsung saja kita bikin bumbunya. Bahan-bahannya ada cabai merah, bawang merah, garam, dan tidak lupa kunyit. Tumbuk semua bahan-bahan tadi sampai menjadi halus. Kalau ini harus pakai tenaga ya, biar bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus seperti ini, baru tambahkan asam jawa. Aduk hingga asam jawanya tercampur dengan bumbunya. Setelah itu baru dituangkan ikan patin yang sudah dibelah dan dibersihkan. Oleskan bumbu ke seluruh ikan. Setelah diwaluri bumbu, kita diamkan selama beberapa menit agar bumbunya makin meresap. Sambil menunggu, kita bikin kuah burgo. Bahan-bahan dasarnya terbuat dari campuran tepung sagu dan tepung beras. Setelah dicampur, baru tambahkan air secukupnya. Aduk hingga menjadi adonan burgo. Untuk kuahnya menggunakan parutan dan santan kelapa. Jadi alat-alat yang digunakan dalam proses masak kali ini hampir semuanya tradisional banget. Salah satunya untuk parut kelapa ini namanya kukuran. Mungkin kalau zaman sekarang udah praktis ya, bisa pakai alat yang mesin Bu ya, atau pakai papan. Cuman ini zaman dulu banget, lihat ibunya masih dudukin alatnya gitu. Semangat Ibu ya. Lalu bikin lagi Bu.
Untuk bumbu kuah burgonya gampang kok bikinnya. Cuma haluskan bawang merah, bawang putih, merica, kemiri dan juga jahe. Ulek sampai menjadi bumbu halus ya. Lanjut kita tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan juga daun salamnya. Kalau sudah ditumis, tinggal dicampurkan ke kuah santan kelapa yang sudah dimasak ya. Kuahnya sudah ada, tinggal burgonya nih yang belum. Oke, adonan burgonya kita tuangkan ke loyang yang sudah diberikan plastik minyak agar tidak lengket. Selanjutnya tinggal kita kukus deh sampai burgonya matang. Sambil memasak burgo, kita masak ikan segar urung yang sudah dibumbuin tadi ya. Ikan segar urung ini cara masaknya bukan dipanggang atau dibakar ya, tapi diasapkan. Mirip seperti ikan cakalang fufu di Manado. Bedanya ikan segar urung ini teksturnya agak sedikit basah dan bumbu yang dipakai lebih pekat. Oh iya, selama mengasapkan ikan jangan lupa dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Burgo yang sudah masak kita diamkan sampai dingin. Kalau sudah, burgo ini langsung kita gulung memanjang seperti ini ya. Wah, burgonya sudah siap nih buat disantap. Ini dia, ikan segar urung kuah burgonya sudah siap untuk dimakan. Ikan segar urung merupakan makanan khas dari Kabupaten Pali. Dinamakan segar urung karena ikannya dibelah pada bagian belakang dan ditambahkan bumbu lalu diasapkan. Bener, ternyata ikan segar urung ini memiliki cita rasa yang khas loh. Apalagi ditambah dengan kuah burgo yang memiliki rasa yang gurih. Pokoknya perpaduannya lemak nian. Cak mana rasanya nih, Sa? Lemak nian. Lemak nian. Jadi tadi kita udah masak bareng ikan segar urung kuah burgo. Dan memang kuah burgo yang terkenal akan santannya yang lebih rasanya tuh cenderung sih manis gurih dipadukan dengan ikan segar urung yang masih fresh, ikan patin hasil tangkapan saya, dan juga dipadukan dengan sambal yang asam dan juga pedas. Jadi rasanya tuh lengkap banget, asin, manis, gurih, pedas semuanya ada. Enak ya Bu ya? Enak. Makan lagi Bu. Nah, sekarang udah ada ikan patinnya, mau kita olah menjadi salah satu makanan khas di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya ini di daerah Pali, namanya pindang patin cung kediro. Sebagian besar makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan berbahan baku ikan. Salah satu yang terkenal selain pempek, yaitu pindang ikan. Ikan patinnya juga kita potong menjadi beberapa bagian. Sudah, baru kita bikin bumbu pindangnya. Ikan patin yang terkenal memang agak amis dan juga banyak lemaknya, ini bisa kita atasin. Solusinya dengan memberikan perasan jeruk nipis sebelum kita mengolah ikan patin ini menjadi masakan. Nah, hasilnya ikan patinnya berlemaknya jadi lebih berkurang dan juga nanti kalau dimasak pasti jadi lebih segar. Setelah semua potongan ikannya dikasih perasan jeruk nipis, jangan lupa diaduk ya, biar perasan jeruk nipisnya melebar ke semua potongan ikan. Kalau sudah, lanjut kita bikin bumbu kuah pindangnya. Kuah pindang terkenal dengan kuah yang berwarna merah. Makanya tidak heran kalau bumbu utama menggunakan cabai merah dan juga cabai rawit merah. Tidak hanya cabai, namun ada juga bawang merah, bawang putih, garam, lengkuas, dan juga tentunya kunyit yang sudah dikupas. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu yang halus. Ulek terus Bu, sampai halus. Biar makin wangi, jangan lupa tambahkan serai pada bumbu pindangnya. Kalau pindang di Kabupaten Pali biasanya ada tambahan tomat cherry. Tomat cherry atau cung kediro ini dipotong menjadi 4 bagian. Selain tomat, jangan lupa juga potongan daun bawang dan juga daun kemanginya buat bahan pelengkap kuah pindangnya. Airnya sudah mendidih nih. Saatnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk hingga kuahnya berubah menjadi lebih merah. Itu masukin langsung masuk bae nah ikannya satu-satu. Oh, sudah Bu ya. Masukin ya Bu. Iya. Satu persatu ikan patinnya dimasukkan ke dalam kuah. Aduknya jangan terlalu sering ya. Kalau terlalu sering, nanti daging ikan patinnya menjadi hancur. Masak ikan patinnya sampai bumbu kuahnya meresap ke daging ikan. Kalau di Pali, khususnya di daerah Bumi Ayu, itu pindangnya spesial karena kita pakai tomat cherry ataupun cung kediro. Ini kalau dari rasanya, katanya sih dia lebih asam daripada pakai tomat biasa.
Tapi aku nggak percaya nih, Ke. Coba Aku wajib cobain. cobain deh. Cobain ya. Oke. Sorry. Bener. Gimana? Bener, Masuk lebih kan? asem. Lebih asem. Yaudah, Tapi pasti kita segar main banget. Wah, dimakan langsung tomat cherry atau cung kediro ini sudah segar. Gimana kalau dicampur pindang patin ya? Pasti bikin tambah enak. Kita tunggu 5-10 menit sampai pindang patinnya benar-benar matang ya. Terakhir nih, biar makin terlihat segar, tambahkan potongan daun bawang dan juga daun kemanginya. Pas dimasukin daun kemanginya, aroma kuah pindangnya langsung keluar. Duh, jadi nggak sabar nih buat nyicipin pindang patin cung kediro. Penambahan tomat cherry atau cung kediro pada patinnya membuat pindang patin ini semakin segar dan tentunya makin lembut nian. Jadi pengen nambah lagi kan? Ayo Bu, kita makan lagi. Kandungan nutrisi ikan patin sangat bagus untuk kesehatan. Dalam ikan patin terkandung asam lemak esensial, zat besi, protein, dan juga sejumlah vitamin. Jadi pindang patin cung kediro dari Bumi Ayu Kabupaten Pali ini yang jadi pembedanya yang aku bilang tadi adalah cung kediro. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu pindangnya banyak banget, bener Bu ya? Iya. Ada yang pakai nanas, ada yang pakai belimbing ulu, Ada yang pakai suntik. ada yang pakai sunti, dan ini kita pakai cung kediro. Dan hasilnya benar-benar seger banget. Kandungan gizi pada ikan patin dapat menstabilkan kolesterol dalam darah. Selain itu, kandungan lemak baik yang ada pada ikan patin juga dapat membantu proses penurunan berat badan.